Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah selesai tarawih, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Seperti biasa, sebelumnya mari kita bertawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was solihin, khususan awliya tis'ah fi ardi Jawa, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Maulana Malik Ibrahim wa usulihim wa fura'ihim wa diriyatihim wa qurbatihim wa ila khadatin jami'i masyayikh Lirboyo wa jami'i syuyukhina wa syuyukhina wa abaina wa abai abaimna wa ummatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila khadatin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu dikatakan bahwa hari-hari yang kita lalui itu adalah lembaran-lembaran buku catatan amal kita. Karena itu isilah lembaran-lembaran amal, isilah buku lembaran amal kita ini dengan amal yang indah, perbuatan yang indah, perbuatan yang baik, perbuatan yang bermanfaat untuk sesama. Jadi hari-hari ini adalah seperti lembaran buku yang sedang kita tulis. Hari ini, lembaran buku hari ini akan kita tulis apa? Itu tergantung amal, perbuatan dan kerja kita. Dan juga dalam pengajian yang lalu dijelaskan juga tentang kita harus menerima nasihat orang yang sudah sepuh, ya, orang yang sudah tua. Sebab orang tua itu sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan asam garam kehidupan, sehingga petuahnya, nasihatnya itu berdasarkan pengalaman. Gitu. Kalau pengalaman itu kan sifatnya aksiomatik. Gitu. Nah, kita lanjutkan pada pengajian malam ini. Waqala, dan berkata Muhammad bin Bashir rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Muhammad bin Bashir. Nah, perkataannya ini dalam bentuk syair. Ada 3 syair atau puisi. Mado amsuka
mado amsukal adna syahidan mu'addala. Mado amsukal adna syahidan mu'addala. Wa yaumuka hadha bil fi'ali syahidu. Fa in taku bil amsi iftaraqta isa'atan. Fathanni bi ihsanin wa anta hamidu. Wala tarju fi'lal khairi minka ila ghaddi. La'alla ghada ya'ti wa anta faqidu. Ya kan. Madho telah lalu atau telah lewat, amsuka hari kemarin kamu. Hari kemarin yang kamu lalui itu sudah berlalu. Al-adna yang dekat, makanya baru saja berlalu. Syahidan, ya kan, itu sebagai saksi. Mu'addalan, yang pasti, itu kan mu'addala. Jadi kalau di mu'addala itu kalau bahasa Arab kontemporernya itu legalitas gitu. Jadi misalkan ijazahnya pondok pesantren itu sudah mu'addalah, boleh alumni pesantren kuliah di universitas-universitas yang ada di Indonesia misalkan. Nah itu ijazahnya namanya mu'addalah. Jadi sudah legal gitu kan. Jadi sudah dipastikan. Jadi syahid dan mu'addalah itu berarti saksi yang pasti gitu. Wa yaumuka, dan adapun harimu sekarang ini, ya, hari sekarang ini gitu, harimu sekarang ini, hadza yaitu hari ini, bil fi'ali dengan pekerjaan, syahidu sebagai saksi, ya kan, ya menyaksikan. Jadi masa lalumu yang baru saja berlalu itu sebagai saksi yang pasti, sedangkan harimu sekarang ini, hari di mana engkau sedang menjalaninya, itu sebagai saksi bil fi'ali dengan kerja nyata. Itu loh. Jadi kalau masa lalu itu kan tidak bisa dirubah apapun, sehingga kata Imam Ghazali yang paling jauh itu adalah masa lalu. Sebab apa? Sebab masa lalu itu tidak bisa dirubah gitu. Dan masa lalu itu sifatnya aksiomatik, artinya sudah pasti seperti itu. Jadi sebagai saksi yang legal gitu. Nah, sedangkan hari ini, hari yang dimana kita lalui sekarang ini, yang sedang kita jalani, hari dimana kita sedang jalani, itu pun sebagai saksi bil fi'ali dengan kerja nyata, dengan amal gitu. Fa intaku bil amsi, fa intaku maka ketika kamu ada bil amsi di hari kemarin, iftarokta itu kamu melakukan isaatan terhadap pekerjaan yang buruk, fathanni maka ya kamu lakukanlah 2 kali lipatnya, ya kan, bil ihsani dengan perbuatan yang baik gitu. Wa anta adapun kamu hamidun orang yang dipuji gitu. Wa intaku bil amsi iftaraqta isaatan fathanni bi ihsanin wa anta hamidu
Maka ketika kamu di hari kemarin telah melakukan satu perbuatan yang buruk, satu perbuatan yang jelek, ya, maka ya kan, hari ini kamu harus melakukan kebaikan berlipat ganda atau 2 kali lipat dari keburukan yang pernah kamu lakukan. Nah, kalau begitu kamu termasuk orang yang terpuji gitu. Jadi satu keburukan yang pernah kamu lalui, pernah kamu lakukan di hari kemarin harus dibalas dengan kebaikan hari ini 2 kali lipat gitu. Nah, kalau begitu kamu termasuk orang yang terpuji. Artinya kalau satu keburukan kemarin lalu dibalas hari ini satu kebaikan, nah itu namanya satu-satu. Kalau satu-satu itu berarti kan draw, ya kan? Kalau dalam pertandingan itu berarti ya sama saja dengan 0-0. Nah, agar kebaikan itu plus, ya kan, mengalahkan keburukan, ya maka kebaikan harus dilakukan double, gitu, 2 kali lipat dari minimal 2 kali lipat dari satu keburukan yang pernah dilakukan. Syukur-syukur 3 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Nah, itu lebih baik. Wala tarju fi'lal khairi minka ila ghaddi la'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu wala tarju, dan janganlah kamu mengharapkan fi'lal khairi, ya kan, terhadap perbuatan yang baik, minka dari kamu, ila ghadin, pada hari depan atau pada hari yang akan datang, hari esok itu. La'alla ghadan, boleh jadi hari esok itu, ya'ti, datang hari esok itu, wa anta, sedangkan keadaan kamu, faqidun, orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah mati, gitu loh. Jadi janganlah kamu berharap untuk melakukan kebaikan darimu di hari esok. Itu boleh jadi, ya kan, hari esok itu datang sedangkan kamu sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah mati. Nah inilah pentingnya fi'lul khair, melakukan kebaikan itu harus sesegera mungkin dilakukan, dinyatakan. Jadi kerja nyata hari ini itulah yang harus dilakukan. Karena kalau menggantungkan pekerjaan yang baik di hari esok, ya kan, wah nanti saja besok misalkan. Nah, boleh jadi besok Anda sudah tidak ada, Anda sudah mati. Nah itulah. Nah itu isi syairnya Muhammad bin Bashir. Warawa, dan meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu Nabi berkata, ma ra'aitu mithla jannati nama talibuha. Ma, adapun apa, adapun sesuatu, ra'aitu, yang kamu lihat, apa yang kamu lihat, apakah ada yang kamu lihat, mithlal jannati, seperti sorga,
nama yang tidur tolibuha, orang yang mencari jannah itu, mencari serupa jannah itu. Wama, adapun apa ra'aitu kamu lihat mithlan nari, ya kan, terhadap serupa neraka, nama yang tidur haribuha, orang yang lari dari neraka, ya kan. Apakah apa yang kamu lihat, apa ada kamu lihat seperti sorga, di mana orang yang mencari sorga itu terlelap tidur? Apakah kamu melihat seperti neraka, di mana orang yang lari dari neraka itu tertidur? Iya. Waqala, dan berkata Isa bin Maryam alaihi wassalam, alaihima ini rujukannya bisa ke Isa dan ke Maryam, ya, alaihi wassalam. Ala, kata Nabi Isa mengatakan, ala ingatlah, inna auliya Allahi, sesungguhnya kekasih Allah, sesungguhnya para kekasih Allah, tawaliyullah, auliyaillah, alladzina, yaitu golongan orang-orang, la khaufun, yang tidak ada rasa takut sama sekali, alaihim, atas alladzina, walahum, dan tidak alladzina itu yahzanun, dalam keadaan susah, galau. Jadi ingatlah, para kekasih Allah itu adalah mereka yang tidak ada rasa takut sama sekali, dan tidak ada kegalauan, tidak ada kesusahan. Itu artinya kesusahan psikologis, ya. Nah, siapakah mereka? Alladzina, yaitu golongan atau orang-orang, nadzoru, yang alladzina itu melihat, orang-orang itu melihat, ila batinid dunya, kepada batinnya dunia. Jadi kepada aspek batiniah dunia, atau kalau kita pinjam bahasanya Fritjof Schuon itu ada eksoterik, ada esoterik. Jadi eksoterik itu lahiriah, esoterik itu batiniah. Nah, para kekasih Allah itu, aulia illah itu adalah mereka yang melihat esoterik dunia. Jadi yang lebih substansial dari dunia itu. Hina nadhara, ketika melihat annasu, manusia, ila dhahiriha, kepada lahiriahnya dunia, kulit luarnya dunia. Jadi manusia-manusia yang lain itu melihat dunia itu melihat kulit luarnya saja, melihat eksoteriknya saja, sehingga dalam melihat dunia, fenomena dunia, berbagai persoalannya di dunia ini, kebanyakan manusia itu hanya, ya, dengan cara pandang yang dangkal, karena dilihat fenomena lahiriahnya saja, itu tidak menukik ke dalam apa yang sesungguhnya terjadi dalam fenomena itu, gitu. Ya, jadi kebanyakan manusia melihat lahiriahnya saja, sehingga pandangannya dangkal, gitu. Lalu wa ila ajalid dunya,
Dan auliaillah itu, kekasih Allah itu melihat ajalid dunya, artinya masa depan dunia gitu. Hina nadoro, ketika melihat annasu manusia ila ajiliha, kepada masa saat ininya dunia gitu. Jadi kekasih Allah, auliaillah itu memandang punya jangkauan pikiran yang tentang dunia ini bukan hanya pada hari ini, pada saat ini, tapi jangkauan pikirannya itu memikirkan masa depan dunia gitu. Sedangkan manusia pada umumnya itu dia hanya memikirkan saat ini saja, melihat dunia saat ini saja tanpa memikirkan masa depannya, masa depan dunia. Fa'amatu, kemudian alladzina, maksudnya auliaillah itu membunuh, ya kan, minha, dari dunia, ma, terhadap sesuatu, khosyaw, yang alladzina itu takut, ayyumita, takut apa? Takut ma itu, sesuatu itu membunuh qulubahum, terhadap hati-hatinya auliaillah atau alladzina. Nah, ini menarik. Jadi auliaillah, kekasih Allah itu membunuh, ya kan, menekan, mengenyahkan sesuatu yang takut sesuatu itu membunuh hatinya. Jadi sebelum sesuatu itu membunuh hatinya auliaillah, maka auliaillah terlebih dahulu membunuhnya gitu. Jadi kan banyak hal-hal yang dapat membunuh, mematikan hati, sehingga hati itu karena terbunuh, hati tidak menjadi peka lagi, hati tidak menjadi bening lagi, hati tidak menjadi sensitif lagi, karena terbunuh oleh sesuatu yang ditakutkan itu. Tidak memiliki refleksi yang cerdas lagi gitu. Nah, auliaillah ini, kekasih-kekasih Allah ini mengenyahkan, membunuh sesuatu yang khawatir sesuatu itu membunuh hatinya gitu. Kalau sudah terbunuh hatinya kan efeknya yang sudah saya jelaskan tadi. Karena itu auliaillah senantiasa hatinya itu hidup gitu. Karena sesuatu yang bersifat antagonis, yang berpotensi membunuh hatinya itu sudah dilumpuhkan dulu oleh kekasih Allah itu, sehingga hatinya hidup, hatinya tetap sensitif, hatinya tetap bening, mudah untuk memahami, mudah untuk berefleksi, dia sensitif terhadap berbagai persoalan dan cepat merespon atau responsif gitu. Wataroku, dan alladzina, yaitu maksudnya auliaillah tadi, meninggalkan minha, dari dunia, ma, terhadap sesuatu, alimu, yang alladzina itu atau auliaillah itu mengetahui, annahu, sesungguhnya ma, sayatrikuhum, ma itu akan meninggalkan alladzina,
Ini wataroku minha ma'alimu annahu sayatrukuhum. Jadi aulia illah pun itu meninggalkan dari dunia ini, meninggalkan apa? Sesuatu yang aulia illah, kekasih Allah itu tahu bahwa sesuatu itu akan meninggalkannya. Gitu. Jadi sifat dunia itu kan meniscayakan untuk adanya perpisahan, gitu kan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Nah, tapi ada yang berpisah untuk selamanya, ada yang berpisah untuk sementara saja, gitu kan. Nah, aulia illah, kekasih Allah itu meninggalkan sesuatu yang akan meninggalkannya, akan berpisah selamanya, gitu. Sedangkan kalau berpisah untuk sementara, tapi pada akhirnya nanti berjumpa lagi, itu tidak ditinggalkan. Contohnya, misalkan sedekah, ya kan, kita sedekah, zakat, ya kan, berarti kan perpisahan kita dengan harta kita, perpisahan kita dengan materi kita, tapi untuk sementara, gitu. Nah, kelak nanti akan berjumpa lagi, karena itu adalah investasi akhirat. Nah, yang ditinggalkan oleh kekasih Allah itu memang betul-betul sesuatu yang akan meninggalkan dan berpisah selama-lamanya, gitu. Nah, waqala, dan berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. An-nasu, apa yang dikatakan Umar, an-nasu manusia, adapun manusia, talibani, itu dua orang yang mencari. Maksudnya manusia itu tipologinya talibani, dua orang yang mencari, yatlubani, yang kedua-duanya itu mencari, gitu. Nah, dua-duanya ini apa? Yang pertama, fatalibun, yaitu berupa orang yang mencari, yatlubu, yang talib itu mencari ad-dunya, terhadap dunia. Jadi para pencari dunia, gitu. Farfaduha, kemudian mereka atau talib itu membuang, ya kan, terhadap dunia itu fi nahrihi, di dalam apa, lehernya, ya kan, di dalam lehernya talib. Fa innahu, maka sesungguhnya talib, rubbama adroka, terkadang menemukan, ya kan, talib itu alladzi, terhadap sesuatu, yatlubu, yang talib itu mencari, minha, dari dunia, ya kan, fahalaka, kemudian talib itu merusak, bima, dengan sesuatu, asoba, yang asoba, yang talib itu mengenai, minha, dari dunia, ya kan. Jadi terkadang talibud dunya, orang yang mencari dunia itu, ya kan, sudah apa ya, meraih sesuatu yang diinginkan, menemukan sesuatu yang dicarinya, lalu kemudian dia rusak, itu. Ya, sama seperti orang yang menumpuk-numpuk harta, ya kan, lalu hartanya itu hanya untuk dikonsumsi, gitu kan, dihabiskan untuk dikonsumsinya, dibelikan makanan, minuman, dikonsumsi sendiri, dimakan sendiri, lalu kemudian dihancurkan oleh
mulut kita, oleh perut kita, lalu kemudian menjadi kotoran. Nah, jadi apa yang dia cari gitu kan, cari setelah dapat sesuatu yang didapatkannya itu dihancurkannya sendiri dengan lehernya, maksudnya ya dihabiskan oleh mulutnya karena dikonsumsi, atau berbagai hal yang bisa dirusak oleh dirinya sendiri. Itu loh. Jadi itu satu tipologi orang ini. Jadi mencari dunia tapi dirusak sendiri. Gitu. Wa talibun, dan manusia yang kedua ini adalah orang yang mencari, yatlubu yang mencari, talib itu al-akhirata, ya, terhadap akhirat. Jadi kalau yang tadi itu para pencari dunia, yang sekarang ini para pencari akhirat. Fa idza ra'aitum, kemudian ketika kamu sekalian melihat taliban, terhadap orang yang mencari, yatlubu yang mencari talib itu al-akhirata, terhadap akhirat, fanaffisuhu, maka berlomba-lombalah kamu sekalian, ya kan, terhadap tolib, maksudnya seperti tolib itu fiha, di dalam akhirat, ya kan? Jadi kalau kamu melihat, ya kan, tipologi orang yang mencari akhirat, maka kamu harus mencontoh dia, berlomba-lomba gitu kan, kejar-kejaran, saingan dalam pengertian positif, tidak dalam pengertian iri hati, bukan. Tapi ini dalam pengertian mencontoh sesuatu yang baik, ya, fastabiqul khairat itu. Jadi fanaffisuhu fiha itu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih akhirat itu, yaitu dalam sesuai dengan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu sekalian dalam urusan akhiratmu, dalam kebaikan gitu. Wadakhala, dan masuk Abu Darda, Bapak Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Darda, Asyam, terhadap negara Syam. Negara Syam itu sekarang Suriah itu. Negara Syam, ya. Ya, Nabi pun pernah berdagang, ya kan, sama pamannya sampai ke negara Syam. Berarti Suriah. Itu dari Mekah ke Suriah itu. Faqala, kemudian Abu Darda itu berkata, ya ahla Syam, wahai penduduk negara Syam, katanya, asmi'u, ya kan, dengarkanlah kamu sekalian, qaula akhin, terhadap perkataannya saudara, nasihin, yang memberi nasihat, faztami'u, kemudian ahli Syam itu berkumpul alaihi, atas Abu Darda. Jadi Abu Darda ini berkata lantang, wahai penduduk negara Syam, dengarkanlah, ya kan, ucapan saudaramu yang menasihatimu, ya kan. Setelah perkataan begitu, kemudian ahli Syam, penduduk Syam itu berkumpul mengerumuni Abu Darda, gitu kan. Faqala, kemudian Abu Darda berkata, ma, adapun apa, li, bagiku, arokum, aku tahu terhadap kamu sekalian, tabtauna, dalam
keadaan kamu itu bangkit, ya kan, bangkit atau bangun, ya kan, ma terhadap sesuatu, ya membangun. Kamu sekalian itu membangun, bukan bangkit, membangun, ma terhadap sesuatu, la taskununa, yang kamu sendiri itu tidak kamu tempati nanti. Artinya, jadi kamu membangun sesuatu yang tidak kamu tempati, tidak akan kamu tempati gitu. Wa tajma'una, dan kamu sekalian itu mengumpulkan, ma terhadap sesuatu, la ta'kuluna, yang kamu semua tidak mengkonsumsinya atau tidak memakannya. Itu. Ini pertanyaan. Saya tahu terhadap kamu sekalian, apakah kamu sekalian itu membangun sesuatu yang tidak akan kamu tempati dan mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kamu makan. Terus, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, kanu yang ada, alladzina itu qablakum, yang ada sebelum kamu sekalian, banau, yang membangun, alladzina itu masyidan, terhadap rumah yang kuat atau rumah yang kokoh itu. Wa amlau, dan alladzina itu bercita-cita atau berangan-angan, ba'idan, terhadap sesuatu yang jauh. Wa jami'u, dan alladzina itu mengumpulkan, kathiron, terhadap harta atau sesuatu materi yang banyak, ya kan. Jadi orang-orang yang sebelum kamu sekalian juga sama, membangun rumah-rumah yang kokoh, ya kan, apartemen yang kokoh, gitu kan, rumah-rumah yang kokoh, dan berangan-angan jauh, gitu, dan juga mengumpulkan materi yang sangat banyak, gitu. Fa'asbaha, kemudian menjadi amaluhum, angan-angannya alladzina itu, gururon, terbujuk. Wa jam'uhum, dan harta-harta yang sudah dikumpulkan oleh alladzina itu, oleh mereka itu, suburon, itu rusak. Wa masakinuhum, dan rumah-rumah yang dibangun kokoh oleh alladzina itu, kuburon, itu menjadi kuburan-kuburan, ya kan. Jadi apa yang kamu lakukan itu sama seperti generasi sebelum kamu sekalian, katanya, dalam hal ya membangun rumah-rumah yang kokoh tapi tidak ditempati oleh dirinya sendiri karena berangan-angan jauh, akan ditempati oleh ahli warisnya, kan, akan ditempati oleh orang lain, yaitu ahli warisnya. Pun juga mengumpulkan banyak harta, itu kan, itu pun sebenarnya bukan untuk dia makan sendiri, gitu. Ketika mati, harta itu ya berpisah, tidak bisa dibawa mati, ya kan. Nah, karena itulah angan-angan yang terlalu jauh itu menjadikan mereka itu tertipu, katanya gitu. Dan mengumpulkan harta yang sudah dikumpulkan itu akan rusak. Dan tempat tinggal yang sejati, ya kan, rumah-rumahnya wa masakinu, dan rumah-rumahnya alladzina itu, rumah masa depan itu kuburon, adalah kuburannya, gitu. Jadi
rumah megah, mewah, kokoh gitu ya, yang dibangun di dunia itu dia tinggalkan kalau dia mati ya. Dan rumah yang akan dia tempati untuk jangka waktu yang sangat lama sampai menjelang yaumul ba'ats, sampai kiamat, itu rumah dia adalah kuburan. Kuburan adalah rumah masa depan manusia gitu, yang cukup lama akan ditinggal dihuni gitu kan. Waqala, dan berkata Abu Hazim, apa yang dikatakan, inna dunya, sesungguhnya dunia, gharrat, dunia itu menipu atau membujuk, merayu, aqwaman, terhadap banyak kaum, fa'amilu, kemudian aqwam itu, kaum-kaum itu mengamalkan fiha, di dalam dunia, bi ghairil haqqi, dengan tanpa hak. Fafa ja'ahum, kemudian datang secara mendadak, secara tiba-tiba terhadap aqwam itu al-mautu, kematian. Itu. Fakhallaku, kemudian alladzina, aqwam itu, kaum-kaum itu meninggalkan ma, terhadap sesuatu, lahum, bagi aqwam, liman, kepada seseorang, yahmiduhu, yang man itu memuji terhadap aqwam, wasoru, dan aqwam itu menjadi liman, bagi zat, la ya'zaruhum, yang man itu tidak memaafkan, yang tidak memaklumi terhadap aqwam. Wa qad khalaqna, dan man itu menjadikan kita, ba'dahum, setelahnya aqwam. Nah ini, jadi Abu Hazim berkata, dunia itu membujuk, merayu banyak kaum, ya kan? Untuk kaum itu pada akhirnya melakukan di dunia ini sesuatu bighairil haqqi, bukan haknya, melakukan sesuatu yang di luar jalurnya, ya kan, bukan haknya. Nah, ketika dia melakukan bukan pada haknya, itu tahu-tahu faja'ahumul maut, secara mendadak, tiba-tiba, kalau bahasa Jawanya ujug-ujug, ya, tiba-tiba kematian itu datang menjemputnya, ya kan. Kemudian kaum-kaum itu meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, segala sesuatu yang sudah dia raih, ya kan, lalu kemudian diberikan kepada seorang yang selama ini memujinya, yaitu ahli waris atau sanak saudara, gitu kan. Dan mereka sendiri itu, ya kan, itu menjadi apa ya, diserahkan kepada zat yang ya tidak memaafkannya, yaitu Allah. Jadi karena dia beramal bi ghairi haq, bukan beramal yang benar, ya kan, berarti amal yang buruk itu kan. Jadi apa yang dia miliki, ya kan, dia berikan
kepada orang lain, orang yang memujinya, yaitu ahli waris dan kerabatnya, sedangkan dia sendiri akan diserahkan, diberikan kepada zat yang tidak memaafkan dia, karena dia beramal amal yang buruk, amal yang tidak baik, gitu. Fayambaghi, maka sebaiknya ayang annanduro, kita melihat lilladzi, terhadap pekerjaan, karihnahu, yang kita itu benci terhadap alladzi, minhum, dari aqwam. Fanaztanibuhu, kemudian maka kita ini menjauhi terhadap alladzi, walladzi, dan pekerjaan ghabatnahum, yang kita ini kepengen sekali, ingin sekali terhadap alladzi, terhadap aqwam, bihi, dengan alladzi, fanasta'miluhu, maka kita melakukan alladzi itu, ya. Jadi kita melihat, ya, sebaiknya kita melihat itu pekerjaan yang kita benci, ya kan. Kalau pekerjaan atau sesuatu yang kita benci karena di situ mengandung unsur ketidakbenaran, mengandung unsur keburukan, ya kan, kita benci dan kita mestinya harus menjauhi itu, menjauhinya gitu. Nah, sedangkan pekerjaan yang kita inginkan, ya kan, ya maka kita harus kita lakukan. Artinya kalau kita inginkan, karena pekerjaan itu atau sesuatu itu on the track, mengandung kebenaran, kebaikan, maka ya harus kita lakukan, gitu. Wa marro, dan berjalan, ba'duz zuhadi, sebagian ulama asketis, ulama zuhud, bibabi malikin, pada pintu raja. Faqala, kemudian ba'duz zuhad itu, sebagian ulama zuhud ini berkata, ya, apa yang dikatakan, babu malikin babun jadidun, ya kan, pintu raja ini, babun adalah pintu, jadidun yang bagus, yang baru, jadidun yang baru. Nah, wa mautun, dan kematian, atidun yang hadir, gitu kan. Kematian itu pasti hadir. Wa naz'un, dan melepas ruh, syadidun yang sangat pedih, ya kan. Wa safarun, dan perjalanan, ba'idun yang jauh, ya kan. Jadi ketika sebagian asketis itu, zuhud itu, melewati pintu raja, dia mengatakan, pintu ini pintu baru, kematian pasti akan hadir, pelepasan ruh dari jasad itu sangat pedih, dan perjalanan masih jauh, ya. Artinya bahwa tidak boleh terlena dengan kekuasaan, gitu kan. Kekuasaan haruslah dilakukan dan diperuntukkan untuk kebenaran, untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat, gitu ya. Wa marro, dan berjalan, ba'duz zuhadi,
sebagian asketis, birojulin bertemu dengan laki-laki, qad ijtama'a, ya kan, berjalan dengan seorang laki-laki, qad ijtama'a, yang mengumpulkan alaihi, atas rojul, annasu, manusia. Faqala, kemudian ba'du zuhad itu berkata, ma, itu apa, hadza, adapun rojul, ini apa rojul ini, laki-laki ini yang dikumpulkan oleh manusia. Qalu, annas itu, manusia itu menjawab, miskinun hadza, adapun inilah rojul, laki-laki yang dikumpulkan oleh manusia ini. Miskinun adalah orang miskin, saroko yang mencuri, minhu, dari miskin itu, rojulun, seorang laki-laki, jubatan, terhadap jubah. Jubah itu baju jubah itu, ya kan, yang dari bawah ke atas itu jubah. Wa marro, dan berjalan, bihi, dengan rojul, akhorun, orang lain. Fa'atohu, kemudian rojul itu memberikan terhadap rojul jubatan, terhadap jubah. Ya kan? Jadi yang dikumpulkan ini adalah seorang miskin yang mencuri jubah, ya kan? Dan jubah itu diberikan kepada orang lain. Ya, faqala, kemudian ba'du zuhad itu berkata, shadaqallahu, semoga Allah membenarkan, terus mengutip, inna sa'yakum lasyatta, ya, perkataannya Allah dikutip oleh sebagian orang zuhud itu, inna sa'yakum, sesungguhnya amal kamu sekalian, lasyatta, itu beda-beda. Itu. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian filosof, ma ansofa, ma ansofa, tidak tidak mensifati atau tidak mengadili, min nafsihi, dari dirinya, man, siapa yang tidak mengadili, man, seseorang, aikona, yang meyakinkan, man itu, bil khasri, dengan adanya perkumpulan kelak di mahsyar, bil hasri, wal hisabi, dan perhitungan amal, hisab, wa zahada, dan man itu zuhud, fil ajri, di dalam pahala, wa thawabi, dan artinya pahala, wawanya wawo tafsiriyah, ya kan. Jadi seseorang yang meyakini adanya hasyr wal hisab, ya kan, dan seseorang itu zuhud, artinya tidak mengharap pahala, tuh. Nah, orang yang semacam ini, kata para filosof, itu tidak patut untuk diadili. Jadi ini menarik. Jadi ada orang yang yakin akhirat itu ada, perkumpulan di mahsyar itu ada, hisab itu ada, bahwa yang akan dilakukan itu akan dihitung, berapa yang baik, berapa yang buruk, gitu kan. Dan dia zuhud dari apa? Dari pahala. Nah ini, jadi dia melakukan sesuatu, amal perbuatan baik, lalu kemudian ibadah, gitu kan, perbuatan yang bermanfaat, itu bukan karena pahala, gitu.
ya kan. Nah, orang-orang yang semacam tapi memang tulus gitu. Ini agak mirip dengan mungkin mirip dengan Rabi'atul Adawiyah itu. Dia khusyuk beribadah, beramal soleh, tapi tujuannya bukan ingin mencari sorga, bukan juga takut karena neraka, tapi dia memang betul-betul karena cintanya kepada Allah itu. Waqala dan berkata akhorun, orang lain atau ulama yang lain, bitulil amali dengan sebab panjangnya angan-angan, panjangnya hayalan, ya takusu ya, yang keras, al-qulubu, hati. Jadi hati itu keras, membatu dengan sebab panjangnya angan-angan. Itu. Wa bi ikhlasin niyati, dan dengan tulusnya niat, dengan ikhlasnya niat, takilu yang sedikit, adzunubu dosa, ya kan? Jadi hati itu keras dengan sebab panjangnya angan-angan. Jadi angan-angan itu satu angan-angan yang tidak pernah dikonkretkan, hanya mengawang-awang, menara gading, ya kan, hayalan, tidak dieksekusi, tidak ditindaklanjuti, ya kan? Iya kan, sehingga hati seseorang itu keras, sulit untuk kerasnya hati itu kan sulit untuk dikasih nasihat, tidak menerima nasihat, tidak menerima masukan, tidak menerima informasi, pengetahuan, gitu kan. Nah, itu ciri hati seseorang yang mengeras dan membatu. Nah, kadang begini, bitulil amal takusul qulub itu keinginannya itu kan, itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan. Biasanya dia tidak bisa menerima kenyataan, gitu. Dia terus terbayang-bayangi, terngiang-ngiang oleh keinginannya itu. Nah, serealistis apapun kenyataan itu, ya kan, ketika kenyataan itu bertentangan dengan angan-angannya, ketika realitas itu kontradiktif dengan yang diinginkannya, nah, orang yang panjang angan-angan itu maka akan menafikan, mengenyahkan realitas itu, gitu. Karena dia terobsesi, ya kan, terus terobsesi oleh angan-angannya, gitu. Nah, kalau begitu keadaannya, maka seseorang itu hatinya keras, tidak mau menerima informasi yang sevalid apapun, itu tidak mau dan tidak bisa menerima kenyataan, itu karena dia terus terobsesi oleh angan-angannya itu. Kan begitu jadinya, hatinya keras. Waqala dan berkata akhorun, ulama yang lain, iyyaka, ya takutlah kamu, wal muna terhadap angan-angan,
ya panjangnya hidup panjang. Jadi takutlah kamu hidup panjang. Ya, angan-angan punya cita-cita ingin hidup panjang, itu kamu harus takut katanya. Seperti Khairul Anwar dalam syairnya itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, itu harus takut katanya, ya kan? Ya orang kalau terlalu panjang umur kan ada pikun, ada rapuhnya tubuh, ya kan, merepotkan orang lain, merepotkan anak, karena akan menjadi anak kecil lagi kalau orang sudah terlalu panjang umurnya. Makanya kata ulama ini kamu harus takut, ya, punya angan-angan hidup itu terlalu panjang, ya, ingin panjang umurnya gitu. Fa innaha, maka sesungguhnya al muna min badai'in nawaki, itu sebagian dari hartanya orang-orang yang kumprung, orang-orang yang dungu, al-ahmaq gitu. Wa tathabbut, dan al-muna itu apa ya, menunda-nunda atau melemahkan anil akhirati, dari sesuatu yang bersifat akhirat, wal ula, dan dunia. Ya. Jadi orang yang ingin umurnya panjang sekali itu orang dungu katanya. Dan obsesi ingin panjang umurnya itu akan mengendorkan urusan akhirat dan dunia. Iya kan? Jadi kalau orang merasa umurnya masih panjang, dikhawatirkan akan menunda-nunda sesuatu yang baik. Nanti aja kan umurnya masih panjang gitu kan. Nah itu jangan. Kalau orang yang merasa umurnya terbatas, maka sebaik mungkin umur itu dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk yang bermanfaat gitu kan, dan positif juga produktif gitu kan. Waqala, dan berkata akhorun, ulama yang lain, qasir, ya kan, hendaklah kamu pendekkanlah kamu amalaka, terhadap angan-angan kamu. Jadi angan-angan harus dipendek, jangan panjang-panjang, dipendekkan. Fa innal umra, maka sesungguhnya umur, qasirun, itu pendek. Gitu loh. Wa ahsin, dan indahkanlah atau perbaikilah kamu sirotaka, terhadap kelakuan kamu, terhadap perbuatan kamu. Fal birru, maka adapun kebagusan atau kebaikan, yasirun, itu sedikit. Nah ini, jadi ulama yang lain ini berpesan kita harus memperpendek angan-angan. Artinya apa? Memperpendek angan-angan itu, jadi ya dikonkretkan, dieksekusi, diwujudkan, itu dinyatakan, artinya kerja nyata itu. Jadi kalau orang yang panjang angan-angan itu biasanya hanya bisa wacana gitu kan. Orang yang punya panjang angan-angan itu orang yang omongannya besar gitu. Nah, agar tidak berkata-kata besar, maka harus dipotong angan-angan itu segera. Dengan cara apa dipotong itu? Dengan cara dieksekusi, dengan cara dilakukan. Nah, dengan cara dilakukan itulah orang akan bekerja besar gitu, ya kan? Bukan omongannya yang besar, tapi pekerjaannya yang besar gitu.
Nah, pekerjaan yang besar itu mengandung ide yang besar, gitu kan. Nah, kalau angan-angan panjang, ya artinya ada istilah itu hanya wacana, kan gitu. Nah, jangan terlena dengan berwacana ria, tapi bagaimana wacana itu dieksekusi menjadi kerja-kerja nyata, menjadi amal-amal yang nyata, yang dirasakan kemanfaatannya gitu bagi kita sesama dan lingkungan. Nah, kenapa angan-angan itu harus dipotong? Ya kan? Karena umur itu pendek gitu. Jadi sependek umur itu, sedangkan kita ingin memanjangkan angan-angan, nah ini tidak matching gitu, tidak penjomplang, sehingga harus di-matchingkan gitu. Kalau umur pendek, maka angan-angan harus dipotong sependek mungkin, segera di breakdown menjadi satu pekerjaan-pekerjaan yang nyata gitu, dalam waktu yang pendek. Makanya dalam pekerjaan itu ada istilah deadline, ada istilah dibatasi waktu gitu. Ya karena betapa sempitnya, betapa pendeknya umur itu ya. Nah, wa ahsin si rotaka, dan kita harus memperindah, memperbaiki ya kan siro, kelakuan. Siro itu sebenarnya biasanya ya memang kelakuan, tapi seringkali diartikan sejarah gitu. Ya sejarah itu ya siroh nabawi gitu kan ya. Wa aksin sirotaka, artinya berarti kita harus memperindah kelakuan kita, akhlak kita, moralitas kita, amal kita yang kelak akan menyejarah gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah sejarah, akan direkam oleh sejarah, menjadi siroh kita, menjadi sejarah kita, sehingga sebisa mungkin apa yang akan menjadi sejarah kita harus wa ahsin, harus kita perbaiki, harus kita perindah gitu. Fal birru yasirun, ya kebaikan itu sedikit. Jadi makanya fastabiqul khairat, itu berlomba-lomba dalam kebaikan, agar kita bisa berbuat secara maksimal, dan syukur-syukur kita bisa berbuat yang banyak gitu, kebaikan yang banyak. Waqala, dan berkata Abdullah bin Al-Mu'taz, Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Abdullah bin Al-Mu'taz. Ini syair lagi. Apa yang dikatakan? Tasiru ilal ajali fi kulli sa'atin wa ayyamuna tutwa wa hunna murahilu walam nara mithlal mauti haqqan ka'annahu idza ma takhul amani batilu idza ma tahattathu amani batilu wa ma aqbahal tafritu fi zamanis siba fa kaifa bihil wasyaibu fir ra'si nazilu tarahhal 'anid dunya bizadin minat tuqa wa umruka ayyamun tu'addu qalailu. Bisa bakarnya ini. Tasiru, kamu berjalan, ilal ajali, iya, menuju waktu kematian, fi kulli sa'atin, di setiap masa, di setiap waktu, di setiap jam. Wa ayyamuna, adapun hari-hari kami, tutwa, ya,
itu dilipat. Wahunna adapun wa ayyumuna tutwa marahilu. Marahilu itu ada marhalah, ada jarak-jarak yang dilalui, jarak-jarak yang ditempuh gitu. Nah ini tasirul ilal ajali fi kulli sa'ah. Jadi kita ini disadari atau tidak, sesungguhnya sedang setiap saat itu sedang berjalan menuju ambang batas, menuju ambang kematian. Ya kan? Jadi kehidupan adalah perjalanan menuju mati setiap saat ini. Gitu. Dan hari-hari kita ini dilipat. Jadi semakin pendek kemudian mati. Itu kan. Meskipun demikian itu ada marahilnya. Ada jarak-jarak yang perlu kita lalui gitu. Jadi ada orang panjang umurnya, maksudnya sanahilwah atau ulang tahun. Ada orang panjang umurnya itu kalau dalam pengertian yang sesungguhnya ulang tahun itu tandanya orang yang sudah dibatasi waktunya, dikurangi umurnya, sudah dikurangi umurnya gitu. Bukan dipanjangkan umurnya, maksudnya panjang umurnya itu umur yang sudah dilaluinya itu panjang. Gitu. Tapi kalau mendoakan untuk panjang umurnya dalam pengertian ya manusiawi ya semoga panjang umurnya, ya itu satu doa yang baik. Tapi hakikatnya tasiru ilal ajali fi kulli sa'ah. Sesungguhnya kehidupan ini adalah perjalanan setiap saatnya, perjalanan menuju kematian. Walam naro, dan kita ini tidak tahu, mithlal mauti, seperti kematian, haqqon, terhadap kebenaran atau hak, ka'annahu, seperti kematian itu idzama, ketika sesuatu takhattothu, melangkahi terhadap maut itu, al-amani, angan-angan, batilu, itu batal. Jadi kita itu tidak pernah tahu, ya kan, ya istilah kapan kematian itu, tepatnya kematian itu terjadi, kita tidak pernah tahu, ya kan, ya. Dan angan-angan ini yang ingin melangkahi kematian, yaitu batilu, itu tidak benar, ya kan. Jadi tidak bisa, ya kan, kematian kehidupan itu kan memang dari Allah. Angan-angan kita ingin mengaturnya, ya kan, melangkahi kematian, seolah-olah kematian itu ingin diatur oleh angan-angan kita, ya itu tidak benar gitu. Ya kita ingin berharap, kita berdoa kita diberi umur tambahan, umur panjang gitu kan. Tapi keinginan kita tidak bisa mengatur, tidak bisa melangkahi kematian itu sendiri. Wama, adapun sesuatu akbaha, memperburuk, ma itu at-tafrito, terhadap sifat sembrono, ya, fi zamanis siba, di masa bocah, di masa kecil, sesuatu yang memperburuk, tafrit, sembrono di masa kecil, fakaifa, maka bagaimana, bihi, dengan tafrit, wasyaibu, adapun
usia tua, firroksi bukan wasyaibu uban wasyaibu, adapun uban firroksi yang ada di dalam di atas kepala ini, nazilun, turun. Ya kan, kalau masa remaja, masa kecil itu sudah dipenuhi dengan keburukan, dengan kesembronoan. Bagaimana dengan kesembronoan ketika kepala kita sudah penuh uban, dan uban kita itu sudah berguguran, gitu kan, sudah orang tua kan ya. Ya sekarang sih uban tuh orang masih muda juga banyak yang beruban ya. Artinya intinya di dalam syair ini, kalau masa muda, ya kan, masa remaja itu sudah buruk, ya, sudah sembrono, bagaimana kalau di masa tua? Jadi wasyaibu firroksi nazil itu maksudnya kalau uban di kepala itu sudah berjatuhan, yang berguguran, itu berarti kan dalam pengertian sudah tua gitu. Tarohal, ya kan, ma'anid dunya bizadin minat tuqa fa umruka ayyamun tu'addu qalailu. Tarohal, ya kan, ya pergi, kamu pergi anid dunya, dari dunia, bizadin, ya, dengan apa, dengan sangu, bekal, dengan bekal, minat tuqa, yaitu bekal berupa takwa kepada Allah atau takut kepada Allah. Fa umruka, maka adapun umur kamu, ayamun, hari-hari, tu'addu, yang dihitung, qalailu, yang sedikit. Nah ini, jadi kamu meninggalkan dunia ini dengan bekal takwa kepada Allah, maka umurmu, ya kan, umurmu itu sejatinya adalah hari-hari yang terhitung, yang teramat sedikit, gitu. Artinya limited, itu maksudnya terbatas, gitu. Wakana, dan ada Abdul Malik bin Marwan yatamatsalu, memberikan penjelasan. Abdul Malik bin Marwan itu, atau memberikan tamsil, kalam-kalam misal, bihadainil baitaini, dengan dua bait syair. Fa'mal ala mahlin fa innaka mayyitu wa aqtah li nafsika ayyuhal insanu. Waqtah li nafsika ayyuhal insanu faka'anna ma qad kana lam yaku idmadha wa ka'anna ma huwa kainun qad kana wa ka'anna ma huwa kainun qad kana. Fa'mal, maka beramallah kamu, ala mahlin, secara pelan-pelan, mahla, jadi pelan-pelan gitu. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, mayitun, itu akan mati. Waqtah, sungguh-sungguhlah beramal kamu harus sungguh-sungguh beramal, linafsika, karena dirimu, ayyuhal insan, wahai manusia. Nah ini, jadi beramallah secara pelan-pelan, maksudnya secara bertahap gitu, karena kamu akan mati, dan sungguh-sungguhlah beramal karena untuk kamu sendiri, wahai manusia. Jadi amal kita itu ya untuk, sejujurnya untuk diri kita sendiri. Faka'annama, maka
seperti sesungguhnya sesuatu, qad kana yang sungguh ada, ma itu lam yaku yang maka tidak ada sesuatu itu, idmado ketika sesuatu itu sudah lewat. Jadi sesuatu yang ada itu tidak ada ketika sesuatu itu sudah lewat. Ya kan? Jadi kalau sudah dijelaskan di atas ini senada dengan syair yang di atas dan perkataannya Ali, ya, bahwa sesuatu yang sudah lalu, sudah lewat itu seperti tidak ada gitu. Faka'annama qad kana lam yakun idmado, ya kan. Wa ka'annama huwa, faka'annama maka seperti sesungguhnya sesuatu, huwa adapun maka inun yang bakal ada, qad kana itu benar-benar ada. Jadi sesuatu yang kain, qad kana. Jadi sesuatu yang ada, ya kan, ya bisa diwujudkan menjadi ada. Jadi maksudnya sesuatu yang sekarang ini, ya kan, sekarang ini ingin diwujudkan, ya kan, misalkan pengen minum, ya kita minum. Ya ini. Nah kalau mado sesuatu yang sudah lalu, yaitu seakan-akan sesuatu itu sudah tidak ada. Makanya Imam Ghazali mengatakan sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu, karena tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa diperbaiki lagi, ya kan. Artinya masa lalu itu seakan-akan sesuatu yang sudah tidak ada. Kalau istilahnya istilahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adamain. Jadi dua ketidakadaan, masa lalu dan masa yang akan datang, itu adamain, sesuatu yang tidak ada. Yang ada ya sekarang ini, ka'annama huwa kainun qad kana, itu ya. Wa nadhara, dan melihat Sulaiman bin Abdul Malik yauman, di suatu hari, fil mir'ati, di cermin. Sulaiman bin Abdul Malik suatu hari melihat di cermin. Faqala, kemudian Abdul Malik berkata, ana, adapun laki saya ini, al-maliku, raja, asyabu, yang masih muda. Saya ini raja yang muda, raja milenial. Saya raja milenial. Ana al-malik asyab, melihat kaca gitu kan, melihat dirinya di kaca. Faqalat, kemudian berkata lahu kepada Sulaiman, jariyatun, perempuan amat, perempuan budak, laka, bagi Sulaiman. Jadi dulu orang-orang kaya, borjuis atau raja atau pejabat itu punya budak-budak perempuan. Nah ini jariyah namanya. Nah ini budak perempuan ini berani sekali berkata kepada Sulaiman bin Abdul Malik, kepada tuannya. Tapi dengan apa? Dengan syair. Hebat sekali kan. Jadi orang yang pada waktu itu memiliki kasta paling rendah, sudra paria, atau bahkan lebih rendah dari itu, karena ini budak, itu bisa menyair gitu. Bersair menyindir tuannya yang sedang berkaca dan narsis, memuji dirinya sebagai raja milenial itu, raja yang masih muda. Apa yang dikatakan? Anta
ya kan, anta ni'mal mata'u law anta ni'mal mata'u law kunta tabqa ghairu an la baqa'a lil insani. Apa ini, bahar apa ini? Laisa fi ma bada laka min ka'aibun kana fin nasi ghairu annaka faniyun. Anta, kamu, anda wahai Tuhan, ni'amul mata sebanyak-banyaknya harta dunia, senikmat-nikmatnya harta dunia, laukunta, jika kamu ada, tabko, itu langgeng, tetap, ghairo'an, tidak, selain, labako'a, tidak kekal sama sekali, tidak bako sama sekali, lil insani, bagi manusia. Laisa, tidak ada, fima, di dalam sesuatu, bada, yang jelas, lana, bagi kami, minka, dari kamu, aibun, celah, ya kan? Ya, bagi kami, ya, jadi katanya gini, kamu itu sudah menikmati, Anda sudah menikmati banyak harta, bergelimang harta, gitu kan, dan kamu ingin kekal, ya kan, dan itu tidak mungkin, ya kan, la baqo alil insan, tidak ada kekalan sama sekali bagi manusia. Artinya mungkin kalau dalam penjelasan di sarahnya itu, Sulaiman bin Abdul Malik itu sudah tua gitu. Lalu berkaca, dia mengatakan, ana al-Malik Asyab, saya raja yang masih muda. Lalu dijawab, dikatakan oleh perempuan budak ini, ya kamu sudah punya banyak harta, bergelimang harta, dan kamu ingin kekal. Makanya sudah tua, inginnya masih tetap awet muda, masih muda gitu kan, dan masih terus kekal. Dan ingatlah bahwa la baqo alil insan, tidak ada kekekalan bagi manusia, ya kan. Nah terus, memang betul kata Jariyah ini, perempuan budak ini, bagi kami, ya kan, laisa fima badalana min ka'aib, Anda itu jelas tidak ada aib sama sekali, tidak ada celah, tidak ada kekurangan, gitu. Karena yang ada aib itu finnasi, di dalam manusia, di mana aib itu ada di manusia-manusia yang lain. Ghairu annaka, tapi sesungguhnya kamu itu fanin, adalah orang yang fana, orang yang akan rusak, orang yang akan binasa, mati. Nah itu ya. Ini sebuah nasihat. Ini kan berarti kan kalau dilihat dari percakapan antara Sulaiman bin Abdul Malik dengan jariyahnya ini, ya kan, seorang raja dengan perempuan budaknya. Nah, raja mendengarkan perkataan budaknya itu, budak perempuannya, dan perkataannya itu mendalam, filosofis, sastrawi, karena diucapkan dengan nazom, dengan syair gitu. Nah, ini jelas bagi kami, katanya, bagi rakyatmu, bagi budak-budak kamu, bawahanmu, kamu tidak memiliki aib sebagaimana manusia yang lain, tidak punya celah, tidak punya kekurangan. Tapi ingatlah bahwa kamu itu fanin, adalah orang yang fana, orang yang akan rusak, binasa, dan mati gitu. Nah, mungkin pengajian pada malam hari ini dicukupkan.
Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.